Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai alat ukur untuk menghitung tingkat kelahiran. Di sesi sebelumnya kita membahas factors that affect the number of population. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah populasi. Mengapa populasi jumlahnya semakin lama semakin banyak, faktor apa saja yang menambah jumlah populasi, faktor apa saja yang mengurangi jumlah populasi. Kita sudah belajar kemarin dari ada 3 kejadian demografis, kita sebut istilahnya ya, 3 kejadian demografis atau demographic event. Itu yang pertama karena ada jumlah kelahiran. Yang kedua jumlah tingkat atau tingkat kematian. Yang ketiga karena ada perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, ketiga faktor inilah yang membuat jumlah total populasi bisa bertambah, bisa pula berkurang. Tujuannya apa kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah populasi? Agar kita pertama tahu bahwasannya jumlah populasi di masa lampau itu faktor apa yang paling berpengaruh, apakah karena banyak orang lahir atau sedikit orang meninggal, atau karena masifnya tingkat perpindahan penduduk. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa melakukan prediksi mengenai jumlah penduduk di masa yang akan datang. Bagaimana kita mengetahui misalkan dalam 40 tahun ke depan berapa banyak kemungkinan jumlah populasi dengan melihat angka tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tren perpindahan penduduk. Nah, dengan memiliki 3 pengetahuan itu, selain kita mengetahui faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk di masa lampau, kita bisa melakukan prediksi mengenai jumlah penduduk di masa depan. Oke, sehingga sangat penting itu kita melakukan pengukuran mengenai tadi angka kelahiran itu yang diukur apanya sih, angka kematian yang diukur itu bagian mana, perpindahan penduduk itu bagaimana cara mengukurnya. Nanti di beberapa sesi ke depan akan kita bahas mengenai alat pengukuran ini. Khusus pada sesi ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengukur angka kelahiran. Selanjutnya akan dibahas di slide kedua. Pertanyaan tadi di slide sebelumnya adalah mengenai bagaimana cara mengukur angka kelahiran. Jadi salah satu kejadian demografi adalah angka kelahiran yang tentu bisa mempengaruhi besar kecilnya jumlah populasi. Setelah kita mengetahui besar kecilnya jumlah populasi, lalu angka kelahirannya berapa, kita bisa memberikan penjelasan pola atau perubahan-perubahan jumlah penduduk di masa lampau. Tapi tidak hanya itu, ketika kita mengukur angka kelahiran saat ini, kita bisa gunakan angka itu untuk melakukan prediksi terhadap jumlah penduduk di masa yang akan datang. Lalu yang jadi masalah atau jadi tantangan adalah bagaimana kita mengukur angka kelahiran. Bagaimana kita mengukur angka kelahiran untuk memproyeksi penduduk di masa depan. Nah, ini gimana yang diukur, apa dan siapa. Secara istilah dalam analisis demografi itu angka kelahiran itu disebut sebagai fertility rate gitu ya, atau kelahiran disebut sebagai fertility. Nah, secara definisi fertility adalah the number of live birth by a woman or group of women. Jadi jumlah kelahiran hidup oleh seorang wanita atau kelompok wanita. Jadi intinya kayak gini, dari 1000 wanita yang ada di desa X itu jumlah kelahiran hidup ada berapa. Nah, ini umum yang digunakan untuk menghitung angka kelahiran. Namun demikian kita lihat
Kenapa sih tidak menghitung jumlah remaja perempuan? Toh suatu saat mereka hamil juga. Mengapa tidak menghitung potensi hamil gitu ya? Yang dihitung malah kejadiannya sudah melahirkan dan hidup. Kenapa yang tidak diperhitungkan adalah berapa banyak remaja perempuan di satu desa pada tahun tertentu, tetapi yang dihitung adalah berapa banyak kelahiran hidup dari 1.000 perempuan misalkan pada suatu desa di tahun tertentu. Mengapa yang tidak dihitung potensinya tapi kelahirannya? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Permasalahan dalam menghitung angka kelahiran itu sudah dibahas oleh ahli demografi pada masa lampau gitu ya, mengenai yang dihitung untuk memproyeksi jumlah penduduk di masa depan. Itu salah satunya itu potensi perempuan hamil atau bisa melahirkan, atau jumlah kelahiran saat ini, atau jumlah tingkat kelahiran sebelumnya, atau jumlah penduduk remajanya mana nih yang akan dipakai. Nah, ini kita berada pada permasalahan dalam menghitung fertilitas, yaitu fertilitas versus fekunditas. Apa yang dimaksud fekunditas ini? Fekunditas atau subur kita sebutnya ya, adalah kemampuan biologis dari seorang perempuan untuk memiliki anak, jadi subur gitu ya. Nah, ini menghitung kemampuan fisik dari seorang perempuan untuk memiliki anak. Sebaliknya, fertilitas itu adalah kemampuan untuk bereproduksi atau untuk melahirkan. Jadi kita lihat bedanya, kenapa yang dipakai itu untuk menghitung angka kelahiran adalah fertilitas bukan fekunditas. Kita tahu kenapa? Karena sangat susah menghitung fekunditas. Perempuan yang subur tidak selalu dia ingin memiliki anak walaupun dia subur, gitu ya. Misalkan kalau kita menggunakan fekunditas sebagai alat untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, karena tadi banyak remaja perempuan usia subur, dengan demikian 40 tahun lagi jumlah penduduk akan banyak karena remaja perempuan ini nanti bisa hamil dan sebagainya. Tapi itu belum tentu. Yang bisa menentukan dia hamil ya kehamilannya dulu, dia sudah melakukan bereproduksi gitu ya istilahnya, atau sudah melahirkan. Jadi inilah yang digunakan mengapa kita dalam mengukur tingkat kelahiran yang digunakan adalah fertilitas, bukan fekunditas. Dan bisa saja ini perempuan juga bisa mengontrol kehamilannya dengan menggunakan misalkan pengendali kelahiran seperti pil. Jadi ini adalah salah satu alasan mengapa yang digunakan adalah dasarnya fertilitas. Selanjutnya dalam mengukur angka kelahiran, selain tadi mau menghitung mana nih potensi kelahiran atau jumlah kelahiran hidup, fekunditas, menghitung berapa banyak wanita usia subur, atau menghitung seberapa banyak kelahiran. Nah, ternyata setelah kita jelaskan sebelumnya, akan lebih tepat jikalau kita mengukur angka kelahiran hidup yang dari seorang perempuan, atau dari kelompok perempuan tertentu. Nah, permasalahan selanjutnya dalam menghitung fertilitas adalah ya ini cukup kompleks ya. Pengukuran fertilitas itu lebih kompleks dibandingkan dengan misalkan pengukuran mortalitas. Karena apa? Karena misalkan ada perempuan meninggal, ya dia menambah angka kematian, menambah angka mortalitas. Tapi bedanya kalau ada seorang wanita melahirkan, apakah hanya dihitung satu angka kelahirannya? Kan tidak. Dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun itu dia bisa melahirkan lebih dari satu anak. Misalkan anaknya kembar dan sebagainya. Sehingga setelah dihitung wanita itu, misalkan ada jumlah wanita 1.000, itu tingkat kelahirannya 700, di tahun depan bisa lebih banyak,
bisa juga lebih sedikit. Orangnya sama padahal, orangnya jumlahnya sama. Nah, kalau jumlahnya sama pun bisa berubah, apalagi di tahun depan misalkan ada penambahan wanita yang usia subur ditambah sudah menikah atau berencana memiliki anak atau memiliki anak di tahun selanjutnya. Tentu akan menambah jumlah angka kelahiran. Nah, disitulah cukup kompleks atau lebih susah menghitung angka kelahiran dibandingkan dengan menghitung angka kematian. Lalu terkait dengan ini angka kelahiran atau fertilitas, kenapa kita memilih fertilitas dalam mengukur angka kelahiran, dan permasalahan ketiga selanjutnya adalah fertilitas itu melibatkan dua orang. Beda dengan kematian gitu ya, tidak ada yang ingin ngajak mati bareng-bareng. Tapi kalau fertilitas itu terjadi karena yang dihitung adalah angka kelahiran hidup, tentu sebelum lahir harus dibuahi. Harus dibuahi tentu ada proses reproduksi. Nah, siapa yang bisa ya tentu laki-laki dan perempuan. Sehingga harus juga diperhatikan tidak hanya melihat kalau kita tadi mundur ke fekunditas saja, oh ini potensi perempuan remaja usia subur banyak, berarti kemungkinan besar angka kelahiran akan tinggi ya. Tidak juga. Bagaimana kalau mereka tadi memilih menunda usia pernikahan? Bagaimana jika mereka memilih untuk tidak memiliki anak atau menunda memiliki anak tadi menggunakan berbagai macam cara, menggunakan pil, lalu ikut program dan sebagainya. Jadi mengapa kita ikut atau menggunakan angka fertilitas untuk mengukur angka kelahiran di antaranya itu. Selain dalam mengukur angka kelahiran, itu tentu tidak semua perempuan itu ingin experiencing having a child gitu ya, atau ingin memiliki anak. Tidak semua perempuan ingin memiliki anak dalam artian menunda memiliki anak gitu ya. Misalkan dia yang memilih untuk hidup sendiri dan bisa juga tidak mau memiliki anak, malah mengangkat anak gitu ya untuk menjadi penerusnya gitu. Itu banyak terjadi di negara-negara maju, misalkan itu banyak yang mereka menunda pernikahan lalu memilih untuk hidup sendiri dan mengangkat anak daripada tadi harus repot melahirkan, mengandung, dia jam kerjanya mundur, lalu pencapaian pribadinya tidak tercapai karena harus menunda, dan banyak hal alasan di dalam keinginan untuk memiliki anak. Ada juga yang masih usia subur tadi karena kelahiran itu harus melibatkan dua orang karena ada proses pembuahan. Bisa jadi kalau dia masa usia subur tapi berpisah dengan pasangannya, baik itu karena hukum bercerai atau karena meninggal pasangannya itu dan memilih menjadi janda, tidak menikah lagi. Nah, ini juga menjadi masalah gitu ya dalam mengukur angka kelahiran. Kalau kita hanya serta-merta melihat jumlah perempuan subur untuk melakukan prediksi jumlah populasi atau perubahan pertambahan populasi di masa depan, kalau menggunakan jumlah perempuan subur akan sangat bias. Jadi dari semua alasan ini yang kita pakai alat ukurnya adalah jumlah kelahiran hidup yang oleh perempuan atau kelompok perempuan atau fertilitas. Nah, salah satu cara mengukur yang umumnya digunakan untuk mengukur angka kelahiran itu ada namanya tingkat kelahiran kasar gitu ya. Growth birth rate atau tingkat fertilitas kasar. Nah, ini didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada satu tahun tertentu di tiap 1.000 penduduk. Atau dengan rumus dapat ditulis seperti ini. Growth birth rate (CBR) itu birth of population in particular year dibagi dengan jumlah penduduk
di pertengahan tahun atau di mid-year population, lalu dikalikan 1000. Misalkan pada tahun 1975 itulah jumlah penduduk Indonesia itu 136 juta orang. Sedangkan jumlah kelahiran itu 5.834.000. Nah, untuk menghitung angka kelahiran kasar itu gimana caranya? Ya kita tadi gunakan jumlah kelahiran hidup. Jadi kita harus garis bawahi jumlah kelahiran hidup. Jadi walaupun ada bayi lahir lalu dia meninggal pada saat sudah lahir, itu tidak masuk ke dalam perhitungan fertility rate walaupun dia dilahirkan. Jadi yang dihitung adalah jumlah bayi lahir hidup dibagi jumlah populasi kali 1000. Nah, angkanya itu berarti kita akan mengetahui nanti misalkan di tahun 1975 gitu ya. Tadi angkanya 42,9. Artinya apa? Di Indonesia pada tahun 1975 di tiap 1000 penduduk terdapat 42,9 kelahiran bayi. Nah, angka ini umumnya atau seringnya digunakan untuk menghitung tingkat kelahiran dalam rangka memprediksi jumlah populasi di masa depan. Mari kita lihat data growth birth rate atau tingkat fertilitas kasar atau angka kelahiran kasar di dunia ini. Di tahun 1960 sampai dengan 1970-an itu ya, itu angka kelahiran per 1000 penduduk itu masih di atas 30. Bayangkan berarti per 1000 penduduk itu bayi lahir sebanyak 36 bayi lahir hidup. Jadi istilah bayi lahir hidup itu ketika, saya jelaskan kembali itu ya, bayi lahir hidup itu ketika lahir menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dia nangis, jantungnya berdetak, lalu bernafas, itu ketika dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup. Tapi ya itu yang dimasukkan ke dalam angka kelahiran. Ya, tapi kalau bayi lahir tidak menunjukkan tanda-tanda tidak hidup atau tidak menunjukkan tanda kehidupan, tidak nangis, jantung tidak bernafas, kulit membiru, dingin gitu ya, itu tidak dimasukkan ke dalam angka kelahiran hidup. Nah, di tahun 1963 kelahiran bayi lahir ini sebanyak 36. Jadi kalau kita bagi gitu ya menjadi 100 gitu ya. Jadi per 100 penduduk ada kurang lebih 3 sampai 4 bayi dilahirkan di tahun 1963. Nah, trennya seperti apa? Nah, angka kelahiran ini. Kita lihat trennya ternyata jikalau menggunakan angka CBR di dunia ini, trennya semakin lama semakin menurun. Angka kelahiran itu di tahun 2017 di bawah 20. Nah, artinya apa? Artinya dalam 1000 penduduk di tahun 2017 itu hanya ada 20 kelahiran. Atau di 100 penduduk hanya ada 2 kelahiran. Lalu bagaimana kaitannya antara angka kelahiran dengan pendapatan suatu negara? Trennya seperti apa? Nah, kita lihat di tabel ini. Nah, ini di tahun 2018 semakin tinggi pendapatan suatu negara itu kecenderungannya angka kelahirannya semakin lama semakin kecil, semakin sedikit. Kita lihat di negara-negara berpenghasilan rendah, low income countries tahun 2018 ini angka kelahirannya cukup tinggi per 1000 penduduk gitu ya, per 1000 penduduk cukup tinggi. Ada 34,62 angka kelahiran per 1000 penduduk. Bandingkan dengan negara kaya itu sepertiganya dari negara berpendapatan rendah. Di negara kaya per 1000 penduduk itu angka kelahirannya hanya 10.
Nah, mengapa demikian? Nanti kita akan bahas kaitannya dalam studi kependudukan. Tapi kalau ini masalah demografi, masalah kejadian demografi, kita menghitung mengenai bagaimana cara mengukur angka kelahiran. Apakah salah satunya mungkin faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tadi besar kecilnya seseorang atau sebuah masyarakat untuk memiliki anak. Apakah ada faktor sosial ekonomi yang berpengaruh dalam tadi memiliki anak? Fakta di lapangan menunjukkan keunikan tersendiri ya. Jikalau kalian sudah menonton video YouTube mengenai jumlah penduduk kita mungkin sekarang sudah sampai 8 miliar, tapi 20 tahun sebelumnya tidak sebanyak itu. Kita mengalami lonjakan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam mungkin 50 tahun terakhir. Padahal tingkat kelahirannya tadi di tabel atau di grafik sebelumnya, tingkat kelahiran per 1000 penduduk di dunia itu menunjukkan penurunan. Tetapi kenapa jumlah penduduknya bertambah terus? Nah, ini jadi masalah tersendiri gitu ya. Apakah jangan-jangan CBR ini atau CBR ini kurang bagus dalam memprediksi atau dalam menangkap atau mengcapture angka kelahiran gitu ya. Ini pertanyaannya, apakah CBR measurement itu good sebagai alat pengukur fertilitas yang baik, fertility rate yang baik gitu ya CBR? Jawabannya ternyata tidak. Mengapa demikian? Karena CBR ini Anda lihat hanya membandingkan jumlah kelahiran hidup dibagi jumlah populasi. Padahal dalam jumlah populasi itu ada anak kecil, ada orang tua, ada remaja, ada orang sekolah, ada laki-laki dan perempuan. Jadi tidak mencerminkan tingkat atau potensi kelahiran yang sesungguhnya. Nah, apakah ada teknik lain gitu ya selain CBR yang mengukur fertility rate gitu? Ada namanya GFR atau General Fertility Rate. Ini membandingkan pembilangnya sama, jumlah bayi lahir hidup, tetapi dibagi dengan kelompok wanita usia produktif dalam artian usia produktif untuk mampu melahirkan anak, yaitu di usia 15 sampai 44 tahun atau 49 tahun. Kalau secara rumus GFR itu adalah jumlah bayi lahir hidup atau jumlah kelahiran hidup dibagi jumlah perempuan di dalam populasi di tahun tertentu atau usia 15 sampai 49 dikali 1000. Jadi bedanya dengan total fertilitas, tadi total fertility rate atau bedanya dengan CBR, GFR ini penyebutnya adalah populasi perempuan di rentang usia tertentu. Jadi kita memiliki gambaran yang saya rasa jauh lebih baik. Jadi kita mengetahui berapa sih angka kelahiran per jumlah populasi perempuan di waktu tertentu, di tempat tertentu, pada rentang usia waktu tertentu. Teknik mengukur angka kelahiran juga selain tadi general fertility rate, itu ada juga terkait age specific fertility rate. Itu kalau general fertility rate itu perempuan penyebutnya atau penyebutnya itu semua perempuan di usia 15 sampai dengan 44 atau 49 tahun, yaitu perempuan dalam usia reproduksi, kemampuan dia bisa melahirkan bayi dengan selamat, baik ibunya atau anaknya. Nah, ini ada juga yang namanya age specific fertility rate, ASFR. Jadi ingin mengetahui tingkat kelahiran di berbagai tingkat usia perempuan. Ini misalkan nanti bisa dibagi jumlah kelahiran dibagi jumlah perempuan di usia 15 sampai dengan 20 tahun.
Lalu ada juga jumlah kelahiran dibagi jumlah perempuan di usia 21 sampai 25 tahun. Lalu menghitung jumlah kelahiran hidup dibagi jumlah wanita usia 26 sampai 30 tahun, terusnya. Itu kalikan 1000. Ini teknik ini namanya age specific birth rate. Jadi ingin mengetahui perbedaan-perbedaan angka kelahiran di jenjang usia perempuan. Ya. Kalau secara rumus, jumlah kelahiran hidup di kelompok usia perempuan tertentu, misalkan jumlah kelahiran bayi di usia jumlah bayi yang dilahirkan oleh perempuan di usia 15 sampai 20 tahun dibagi jumlah perempuan usia 15 sampai 20 tahun tertentu dikalikan 1000. Nanti kita akan mendapatkan angkanya. Tabel ini menunjukkan age specific fertility rate dari Jawa Tengah di tahun 1971 sampai 76 ya. Tujuannya apa? Kita mengetahui secara spesifik mana sih kelompok usia berapa dari kelompok perempuan yang memiliki angka kelahiran paling tinggi. Kalau kita lihat dari sini di Jawa Tengah itu kelompok perempuan usia 25 sampai 29 tahun itu menyumbang angka kelahiran penduduk paling tinggi, yaitu 239,4 per 1000, atau artinya bisa jadi 2,39 anak dilahirkan di setiap 10 perempuan gitu ya. Tinggal dikurang, kalau di 239,4 per 1000 berarti 2,39 per 10 perempuan di usia 25 sampai 29 tahun. Nah, ini dapat menjadi gambaran bagi seorang ahli demografi untuk melihat kontribusi angka kelahiran kepada perubahan jumlah penduduk di masa depan. Akan menambah jumlah penduduk jikalau usia tingkat kelahiran paling banyak di usia perempuan yang masih muda, misalkan menikah lebih awal, 15 sampai 19 tahun itu angka kelahirannya tinggi. Dengan demikian, kemungkinan dia untuk perempuan usia 15 sampai 19 tahun untuk memiliki anak sampai dengan usia produktifnya sampai 49 tahun kan banyak sekali. Nah, jadi ini bisa menjadi dasar bagi seorang ahli demografi untuk memprediksi jumlah penambahan populasi di masa depan. Atau sebaliknya, jikalau ternyata ada terjadi penundaan pernikahan, bahwasannya perempuan banyak melahirkan itu di kelompok usia 30 sampai 34 tahun atau 35 sampai 39 tahun. Berarti kemungkinan dia memiliki anak lagi di masa depan akan kecil. Nah, ini bagaimana analisis dari seorang ahli demografi melihat angka ini? Apakah dengan demikian di masa depan berarti jumlah penduduk itu tidak atau mengalami perlambatan karena tahun sekarang banyak sekali atau angka kelahiran itu trennya dihasilkan atau disumbangkan oleh kelompok perempuan usia 35 sampai 39 tahun, yang mana mereka memiliki potensi kecil untuk memiliki jumlah anak lebih banyak. Misal seperti itu. Ini mengapa ahli demografi membreakdown, tidak hanya dari awalnya membreakdown dari jumlah total populasi menjadi hanya perempuan usia produktif, lalu dibagi lagi berdasar kelompok usia perempuannya. Tujuannya untuk tadi mendapatkan gambaran yang jelas agar bisa mengetahui atau memprediksi jumlah perubahan populasi di masa yang akan datang. Menghitung tingkat fertilitas itu ada yang dikenal dengan TFR, ya, total fertility rate. Ini menggambarkan seberapa banyak perempuan melahirkan anak gitu ya. Nah, jikalau kita gimana cara memperoleh angka ini, itu dengan menjumlahkan tadi ASFR atau tingkat kelahiran di usia tertentu, dari jenjang 15 sampai 19 tingkat kelahirannya berapa, dari 20 ke
25 tadi angka kelahirannya per 1000 wanita di usia itu berapa, kita jumlahkan semua sampai usia produktifnya, sampai usia 49, lalu dikalikan 5, kita akan mendapati nilai namanya adalah total fertility rate. Nah, ini adalah angka kelahiran yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, juga banyak di negara lain, untuk mengukur angka kelahiran. Misalkan di tahun 1971 ini, di tahun 1971 angka TFR Indonesia itu 5,61. Dengan demikian, cara membacanya gimana? Sepanjang tahun 1971, setiap perempuan Indonesia memberikan atau melahirkan 5 anak. Nah, ini cara membacanya. Di tahun 1960 misalkan itu 5, hampir mendekati 6 gitu ya. Jadi kita bacanya di tahun 1960, setiap perempuan Indonesia melahirkan kurang lebih 5-6 anak. Dan kecenderungannya sampai tahun 2018 itu menurun menjadi antara 2-3. Jadi tahun 2018 itu di angka 2, sekian. Cara bacanya gimana? TFR tahun 2018. Jadi selama tahun 2018 setiap perempuan Indonesia itu melahirkan 2-3 anak. Nah, ini tadi untuk membahas mengenai mengapa bisa terjadi seperti ini, faktor apa saja yang mempengaruhi angka kelahiran itu menurun, faktor apa saja yang mempengaruhi angka kelahiran itu naik. Jikalau kita mengaitkannya dengan analisis sosial ekonomi, kita akan sampai kepada studi kependudukan yang akan kita bahas di beberapa sesi mendatang. Ya, terima kasih. Dan saya rasa itu kita membahas mengenai pengukuran angka kelahiran. Kalau bisa saya rangkum, tadi di awal kita membahas mengenai pentingnya mengukur angka kelahiran. Karena selain kita bisa mengetahui penjelasan mengapa terjadi perubahan jumlah penduduk di masa lampau, kita juga menginginkan untuk melakukan prediksi mengenai jumlah penduduk di masa yang akan datang. Nah, di antara prediksi-prediksi dari kejadian demografi, salah satunya adalah angka kelahiran. Nah, mengukur angka kelahiran ternyata tadi kompleks gitu ya. Banyak perdebatan mengenai siapa yang harus diukur, apa yang harus diukur. Ternyata telah disepakati oleh ahli demografi bahwa yang diukur adalah jumlah kelahiran hidup. Nah, pun jumlah kelahiran hidup ini juga mengalami perubahan-perubahan atau modifikasi-modifikasi. Yang pertama, kita ukurannya adalah jumlah kelahiran hidup per penduduk dikali 1000, atau berapa sih jumlah orang lahir hidup per 1000 penduduk. Oh, ternyata tidak begitu mencerminkan. Lalu dimodifikasi lagi. Nah, jumlah penduduknya diganti dengan jumlah perempuan, karena yang melahirkan perempuan diharapkan mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Jadi kelahiran penduduk dibagi jumlah perempuan usia produktif dalam melahirkan, usia 15-49 tahun kali 1000. Lalu ada modifikasi lagi. Modifikasi dibagi berdasarkan kelompok usia, age spesifik. Jadi ingin mengetahui jumlah kelahiran bayi hidup atau jumlah kelahiran hidup di setiap kelompok usia perempuan pada tahun tertentu di waktu tertentu. Lalu ada modifikasi lagi, tadi ada total fertility rate yang ujungnya ingin mengetahui berapa banyak wanita atau perempuan di suatu daerah di tahun tertentu itu melahirkan anak. Nah, itu berbagai macam alat ukur, modifikasi-modifikasi alat ukur dari perhitungan angka kelahiran. Semoga bisa dicerna dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting. Terima kasih.